Waalaikumsalam. Woi, woi. Kami dari kelompok Mataram Kuno ingin mempresentasikan hasil PPTK Merah. Perkenalkan, nama saya Nurlala Saputri. Saya Dasya Sartiani. Saya Nasrul Ilham. Saya Muhammad Fatul Ijam. Saya Muhammad Hafiz Aliman. Yang pertama itu ada identitas. Identitasnya itu yang pertama nama kerajaan Mataram Kuno. Jawa dikenal sebagai kerajaan Medan. Letak geografis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Agamanya itu Hindu dan Buddha. Masa berdirinya itu abad ke-8 awal abad ke-11 Masehi. Sendiri Sanjaya versi Hindu atau Rakai tingkatan versi yang memadukan Sanjaya dan Sailendra. Sumber sejarah Prasasti, Kambangan, Kalasan, Matiasi, catatan Tiongkok serta bangunan candi. Dinasti Sanjaya II, Sailendra, budaya Mahayana. Ini peta kerajaan Mataram Kuno. Peta lokasi. Mataram Kuno berlokasi di wilayah yang sekarang meliputi dataran Kewu dan Kedu, Gelang, Sleman, Sekario. Itu awal kerajaan kemudian berbeda ke Jawa Timur dan Malang. Pada masa akhir disebut sebagai kerajaan Medan Timur. Kita strategis, Medan membawa belok melawan bagian dan transportasi. Alasan perpindahan, kemudian kawasan dan alam, dan gunung berapi. Serangan dari luar atau strategi politik. Sejarah abad ke-8 Masehi berdiri di Jawa Tengah oleh dinasti Sanjaya Hindu. Abad ke-8 sampai 9 Masehi dinasti Sailendra yang beragama Buddha berkuasa berdampingan atau bersaing dengan Sanjaya. Rantai pegatan dinasti Sanjaya berhasil mengalahkan Sailendra dan menjatuhkan kekuasaan. Akhir abad ke-10 Masehi kerajaan pindah ke Jawa Timur di bawah Raja Kusindo. Akhir abad ke-10 sampai awal abad ke-11 Mataram Kuno melemah dan digantikan oleh kerajaan baru seperti Kauripan atau Airlangga. Raja-raja Sanjaya sekitar 732 Masehi, pendiri kerajaan Mataram Kuno, penganut Hindu Siwa. Rakai Patimanaran sekitar 750 sampai 780 Masehi. Dari dinasti Sailendra mendukung agama Buddha dan membangun candi Kalasan. Rakai Tingkatan sekitar 840 sampai 856 Masehi. Dari dinasti Sanjaya menyatukan kembali kekuasaan Hindu, membangun candi Prambanan. Rakai Kayuwangi, Lokapala sekitar 856 Masehi sampai 880 Masehi. Memperkuat pertahanan dan stabilitas wilayah. Rakai Watumalang sekitar 880 Masehi sampai 900 Masehi. Melanjutkan pemerintahan, memperkuat pemerintahan dalam negeri. Balitung Rakai Watukuran Balitung sekitar 899 Masehi sampai 911 Masehi. Raja-raja Mataram dalam prasasti Mantiasi Dasa Rakai Layang Dulodong sekitar 911 Masehi sampai 919 Masehi, dikenal dengan pembangunan infrastruktur dan stabilitas wilayah. Empu Sindok Rakai Baluja Sindok sekitar 929 Masehi, memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Isyana. Beberapa peninggalan penting dari Mataram Kuno adalah Candi Hindu, Prambanan, Kompleks Candi Siwa terbesar di Indonesia, Candi Sambisari, Candi Barong, Candi Gebang, Candi Buddha. Borobudur, warisan dunia UNESCO, dibangun oleh dinasti Sailendra. Candi Kalasan, Candi Pala,
itu Prasasti Canggal 732 Masehi menyebut pendirian kerajaan oleh Sanjaya Prasasti Kalasan, pembangunan candi oleh Syailendra, prestasi Matyasi daftar raja-raja prestasi berhitung Kanjore menunjukkan hubungan dagang dan militer. Ini peninggalan yang pertama itu, ini fotonya ya. Ini yang pertama itu Candi Borobudur. Peninggalan kerajaan Mataram kuno pertama adalah Candi Borobudur. Candi ini sangat fenomenal dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur terdiri dari 6 teras berbentuk bulir sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran angka. Itu ada peninggalan kedua Candi Prambanan. Candi Prambanan candi bulir terbesar di Indonesia dan sekaligus menjadi yang terindah di Asia Tenggara. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja pada abad ke-9. Yang ketiga, Candi Sewu. Candi Sewu adalah sebuah candi Buddha yang terletak tidak jauh dari Candi Prambanan dan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Dinamai Candi Sewu karena jumlah candi di sini sangat banyak. Terhitung terdapat total 249 candi yang dibangun di sini. Peninggalan keempat, Candi Gunung Songo. Candi Gunung Songo dibangun pada abad ke-9 Masehi dan memiliki 9 candi yang tersebar. Candi ini ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1804 dan dikategorikan sebagai candi yang mencolok agama Hindu. Peninggalan kelima, Candi Jin. Candi Jin adalah sebuah kompleks candi Hindu yang terletak di dataran tinggi. Kawasan ini memiliki 8 candi kecil merupakan salah satu bangunan keagamaan yang dibangun di Jawa. Peninggalan ke-6 itu Candi Sambisari. Candi Sambisari adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berada di Kecamatan Palawan. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Garut dari Wangsa Syailendra yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Candi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh petani pada tahun 966 yang kemudian dilakukan pembubaran dan selesai pada tahun 1946. Itu peninggalan Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan salah satu peninggalan penting dari kerajaan Mataram kuno di desa Kalasan, Yogyakarta, dan ditulis pada bahasa Sanskerta dan aksara Pranagari. Prasasti ini berisi perintah dari Raja Rakayat Panararan mendirikan sebuah candi bagi Dewi Tara dan sebuah kiara untuk para pendeta. Peninggalan 6, Prasasti Matyasi. Isinya mencatat silsilah raja-raja Mataram kuno dan memberikan informasi berharga mengenai urutan dan legitimasi kekuasaan para raja di kerajaan tersebut. Di tos botol lebih bawah. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di daerah Gunung Bukit dan Jawa Tengah dan berkembang di Prasasti dikeluarkan pada tahun 730 Masehi oleh Raja Sanjaya. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di daerah Gunung Bukit, Jawa Tengah dan merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan pada tahun